Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Selamat mendengarkan. Sekelompok kecil dari kaum Tsamud, yang kebanyakannya terdiri dari orang-orang yang berkedudukan sosial lemah, menerima dakwah Nabi Saleh dan beriman kepadanya, sedangkan sebahagian yang terbesar, terutamanya mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap berkeras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Saleh dan mengingkari kenabiannya dan berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah dirasuk syaitan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau sehingga engkau tidak sadar yang engkau telah mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutus oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua sehingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cekap untuk menjadi nabi atau rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan bercakap kosong dan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau cerdas dan cergas dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca penyembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah berulang-ulang mengingatkan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun daripadamu sebagai balasan atas usahaku memberi penerangan kepadamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendambakan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah, dan daripadanya aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu, dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menterlantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku. Padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajiban kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan penyembahan nenek moyang kami yang jahil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu." Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian terutama dari kalangan bawahan menengah dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Mukjizat Nabi Saleh. Kaum Tsamud yang ingkar dengan dakwah Nabi Saleh menuntut sebuah pembuktian dari Nabi Saleh sebagai bukti bahwa beliau adalah benar Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika mereka sedang berkumpul mengitari sebongkah batu yang besar. Tak lama berselang datanglah Nabi Saleh mendekati mereka. Pemimpin kaum Tsamud dan kaumnya menjadikan kesempatan tersebut untuk menghina Nabi Saleh. Pemimpin kaum Tsamud mengajukan tantangan kepada Nabi Saleh agar Tuhannya Saleh dapat mengeluarkan unta dari bongkahan batu tersebut. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir, termasuk orang-orang yang banyak kena sihir, sehingga akalnya tidak waras lagi." Tafsir Al-Jalalain, Asy-Syu'ara, 153. "Kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah suatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar, di dalam pengakuanmu sebagai seorang rasul." Tafsir Al-Jalalain, Asy-Syu'ara, 154.
Nabi Syaleh pun tersenyum dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan mampu berbuat apapun. Ia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana digambarkan dalam surat Hud sebagai berikut. Syaleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat, kenabian, darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Quran Surat Hud 63. Nabi Syaleh bermunajat kepada Allah agar mengeluarkan seekor unta dari dalam bongkahan batu. Permohonan Nabi Syaleh pun Allah kabulkan. Allah memerintahkan Nabi Syaleh memukulkan tangannya ke atas permukaan bongkahan batu yang ada di hadapannya. Kemudian secara tiba-tiba muncullah seekor unta yang gemuk, besar, dan bagus dari dalam bongkahan batu tersebut. Tentu saja, kandungan susunya banyak. Orang-orang Samud terperanjat semuanya. Saking herannya, mereka bergumam bagaimana suara lebah. Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, maksudnya air minum, dan kalian mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu." Tafsir Al-Jalain, Asy-Syu'ara, 155. Dan janganlah kalian sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yakni azab yang besar-besar. Tafsir Al-Jalain, Asy-Syu'ara, 156. Nabi Syaleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah. Sembahlah Allah, dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silakan memerahnya," kata Nabi Syaleh menerangkan. Sejak itulah, sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari, orang-orang antre untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu itu keluar terus walaupun banyak orang yang memerahnya. Dikisahkan bahwa air susu dari unta Nabi Syaleh ini mampu mengeluarkan susu yang sangat banyak yang mampu memenuhi kebutuhan kaum Samud. Sebagaimana hewan yang lain, unta Nabi Syaleh juga memerlukan minuman. Unta tersebut bisa tidak minum beberapa hari. Tetapi ketika tiba masanya, unta tersebut bisa minum dengan jumlah air yang sangat banyak. Oleh karenanya Nabi Syaleh mengatur waktu bagi kaum Samud untuk mengambil air dan unta tersebut minum. Sejak awal, Nabi Syaleh telah memperingatkan kaum Samud. Mereka dilarang mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Sebab, unta itu bukan sembarang unta, melainkan mukjizat dari Allah. Jika sampai ada yang membunuhnya, dikhawatirkan Allah akan murka. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surat Hud 64. Unta itu merupakan mukjizat Nabi Syaleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 1. Unta itu keluar langsung dari batu gunung dan dalam keadaan bunting. 2. Bukti yang kedua adalah bila unta-unta itu minum air yang terdapat di sumur-sumur, maka binatang-binatang yang lain tidak berani mendekati sumber air tersebut.
Tiga bukti yang ketiga adalah unta itu merupakan mukjizat karena ia mengeluarkan susu yang mencukupi untuk dipakai minum oleh ribuan manusia dari kaum Tsamud. Oleh karena itu Allah menyifatinya dengan Nakatullah, unta Allah. Oleh karena itu berkaitan dengan minumnya unta tersebut, maka Nabi Syaleh membuat giliran hari bagi unta dan bagi penduduk Tsamud, Qs Asyura 155. Pada surat Al-A'raf, ayat 73-75. Terjemahan. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Syaleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa, sesudah kaum Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Syaleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Syaleh diutus untuk menyampaikannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 73-75. Pada surat Al-A'raf ayat 76-79, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemahan. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu." Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Syaleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Maka Syaleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 76-79. Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka Syaleh. Syaleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Kaum Tsamud berkata, "Hai Syaleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Syaleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat, kenabian, darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu
Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surat Hud, ayat 61-64. Pada surat Hud, ayat 65-68, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemahan: Maka mereka sembelih unta betina itu, lalu Saleh berkata, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari." Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Maka tatkala datang azab kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Hud, ayat 65-68. Pada surat Asy-Syu'ara, ayat 141-152, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut? Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 141-152. Demikianlah kisah tentang Nabi Saleh dan kaumnya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.